Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana rahmatika wa ansur 'alaina khazan ala hajatina ilayhi wa la tansana ya rabbal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa'rid 'anil musyrikin. Ittabi' ikutilah ma uhiya ilayka, apa yang diwahyukan kepadamu min rabbika Tuhanmu. La ilaha illa hu, tidak ada Tuhan selain Dia. Wa anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberikan daripada nasihat, arahan kepada nabinya, yaitu bagi Nabi Muhammad SAW, tentu juga kepada kita semuanya, ya. Maka hidup ini Nabi janjarkan, ittabi ma uhiya ilaika min rabbik, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu Tuhanmu. Jangan ikuti yang lainnya, sudah ikuti saja apa yang diwahyukan kepadamu. Nanti Allah yang akan mengatur, nanti Allah yang akan menjaga, memeliharanya, melindunginya, ya. Selama engkau berada dalam tuntunan Allah, selama engkau berada dalam satu syariatnya Allah, maka akan dilindungi oleh Allah, dituntun oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi gitu. Di nabi-nabi itu tidak punya suatu keinginan sendiri, pemikiran sendiri, gitu ya. Tetapi murni hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada dirinya. Jadi gitu. Jadi kan bikin-bikin, tidak kena wah lupa saya pilih ini benar, bisa pilih ini tidak gitu. Dan ikuti saja arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah akan memberikan suatu kemenangan, Allah akan memberikan suatu pertolongan, Allah akan memberikan suatu penjagaan. Jadi begitu. Sekiranya orang-orang beriman semua juga seperti itu, ikuti saja apa yang Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada diri kita, maka Allah akan pasti berikan suatu kemenangan, Allah akan berikan suatu pertolongan. Jadi itu. Nabi Musa dulu menghadapi Fir'aun hanya seorang diri bersama saudaranya Nabi Harun. Kedua menghadapi dari apa? Ini seorang raja besar, kekuasaannya luas, tentaranya banyak, masya Allah. Udah tidak menggunakan akal pikiran sendiri, tidak pakai rencana sendiri, tidak, hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan dirinya, sudah, ya, jaga miliknya Allah. Jangan melihat kehebatannya, kekuasaannya, ya, sarannya. Manusia ini sangat kecil ya dapat Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul orang beriman itu mengikuti daripada apa yang Allah perintahkan, ikut daripada baginda Rasulullah, Allah akan memberikan suatu kemenangan dengan caranya Allah. Nabi Musa tidak pernah berpikir nanti Fir'aun itu akan ditenggelamkan, ya, terpikir begitu. Bagaimana caranya Allah nanti akan menghancurkan negara Fir'aun, tak terpikir oleh Nabi Musa. Sudah kerjakan saja. Ya. Kalau orang beriman ini
betul-betul mengamalkan agamanya akan dilindungi Allah, akan dimenangkan oleh Allah, gitu ya. Dan semakin kezaliman itu semakin berat dilakukan oleh manusia, maka itu berarti pertanda orang itu sebentar lagi akan hancurkan oleh Allah. Jadi gitu. Jadi tidak daripada berat Pak, gimana ini ya? Kayaknya ini mereka ini masya Allah secara finansial ininya udah luar biasa, gitu ya. Mereka didukung ini, didukung itu, gitu ya. Ini diberikan daripada bantuan ini, diberikan bantuan itu, gitu ya. Wah, kayaknya nggak bisa menghadapi. Jangan lemah kita ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-auna in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan bersedih, gitu ya. Kalau mau beriman betul-betul, maka caranya bagaimana? Jadi orang beriman bahwa mereka taat kepada Allah. Jadinya begitu. Masya Allah. Jadi memang orang mukmin itu kalau betul-betul jaga sholatnya dengan baik, ya, jaga sholatnya dengan baik, orang langsung semua berjamaah sholatnya, ya. Nanti akan berikan kemenangan, akan berikan pertolongan. Jadi itu. Jadi cara pertolongan Allah itu ketika orang-orang mukmin itu menjaga daripada perintah Allah. Jadi ketika sholat ditegakkan betul-betul oleh orang beriman, nanti akan diberikan kemenangan Allah dengan caranya Allah, gitu ya. Jadi yang terkesan dengan kekuatan daripada persenjataan daripada mereka, kekuatan daripada mungkin tentaranya, polisiannya, apa saja bentuknya. Kalau ini orang beriman betul-betul, ya, amalkan agama dengan sebaik-baiknya. Rasanya itu betul-betul dah jaga sholatnya dengan baik, ya, akan berkemenangan, ya. Kalau dipanggil oleh Allah sholat saja masih berat, bagaimana akan menghadapi orang kafir? Berat, ya. Jadi itu. Para sahabat di zaman dahulu, kemenangan-kemenangan diraih oleh mereka itu kenapa? Karena mereka satu, jaga agama dengan baik, ya. Jaga perintah Allah dengan baik, jaga sunnah Nabi dengan baik, ya. Maka Allah berikan kemenangan pada mereka, ya. Keyakinannya betul, masya Allah. Tapi mau hanya ilaika min rabbik, dan ikut saja apa yang Allah wajikan kepadamu. Jangan pakai model-model dari yang seandainya begini, ya. Ikut saja. Nanti akan berikan kemenangan dengan caranya apa? La ilaha illahu. Ini keyakinan. Bersama mengatakan tidak ada ilah, tidak ada yang berhak sembah, hanya Allah saja. Maka ketika orang Islam hendak menaklukkan daripada Palestina ketika itu, ya, Baitul Maqdis, saat itu dipimpin oleh seorang jenderal yang sangat terkenal, Khalid bin Walid. Tetapi saat itu terjadi pergantian setelah pergantian daripada khalifah, daripada Abu Sufyan radhiyallahu anhu diganti oleh Umar bin Khattab. Maka saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengganti daripada panglimanya itu diganti dengan Ubaidah bin Jarrah. Jadi pasukan biasa, ya. Maka orang saat itu, wah, kasus. Ada apa ini? Amirul Mukminin menggantikan daripada panglima yang sudah terkenal lah daripada kehebatannya, yang sudah terbukti bagaimana berkali-kali dalam suatu peperangan mesti menang. Kok ini diganti? Ya. Sehingga sampailah ada pikiran yang enggak baiklah sama yang memiliki dia itu. Jangan sentimen pribadi jangan kayak gitu ya. Masya Allah. Nah, ya sampailah hal itu terdengar oleh Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu.
Maka Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu mengatakan, "Wahai para sahabat-sahabatku, aku ini sahabatnya Rasulullah. Khalid juga sahabat Rasulullah. Ya. Saya tidak ada sesuatu sedikit pun ada sentimen atau apa gitu. Tidak ada sedikit pun. Hanya saya khawatir kepada semuanya itu bagaimana akan mengalahkan daripada Romawi yang satu menguasai pada Palestina, ya. Yang menguasai Palestina dulu adalah Romawi. Ya, otomatis. Bagaimana akan dapat kemenangan sementara kalian itu meyakini karena Khalid bin Walid telah memberikan sebuah kemenangan. Ini ya, keyakinanmu sudah berubah, keimananmu sudah berubah. Ya. Kalau kau yakin bahwasanya karena Khalid yang bisa memberikan sebab menang, berarti kamu yakinnya sudah salah. Ya. Sedangkan Allah menyatakan wa ma lidzalimin min ansar. Dan tidak ada sepertolongan bagi orang-orang yang dari orang berbuat syirik itu. Ya. Bagaimana orang akan berkemenangan kalau itu ada kesyirikan dalam hatinya itu? Kemenangan bukan karena Khalid, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu orang, wah ini ada Khalid yang mimpin, dia pasti akan menang nanti kan gitu. Saat itu, maka akhirnya justru diganti oleh Khalid dengan Ubaidah bin Jarrah. Ini seorang pasukan biasa atau tentara biasa langsung jadi pemimpin. Tetapi saat itu Amirul Mukminin Khattab radhiyallahu mengatakan kepada Khalid, "Wahai Khalid, walaupun kau saya ganti untuk menjadi tentara biasa, kamu tetap untuk ikut berperang membantu daripada Ubaidah bin Jarrah." Jadi, masya Allah. Zaman itu Pak, jadi panglima diturunkan ketika pegang pasukan di medan perang itu, mau masuk medan perang diganti ketika itu. Ini bukan reshuffle kabinet karena ada sesuatu ribut bansos itu. Ini benar-benar ketika saat perang. Jadi karena keyakinan saat itu mulai goyang, gitu ya, meyakini karena Khalid ini akan jadi sebuah kemenangan, maka justru diganti agar tidak merusak daripada hati para sahabat itu dan tabi'in. Begitupun kepada Khalid bin Walid. Nanti oleh Ubaidah bin Jarrah menjadi panglima. Tapi Khalid jadi tentara biasa perang. Jadi Pak zaman sekarang ini dia jadi seorang panglima diganti saat di medan suatu peperangan, kemudian dia pun terjun sebagai tentara biasa ikut juga berperang. Masya Allah. Ini karena semua berdasarkan karena agama, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya menjadi keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melihat daripada kedudukan, tidak melihat daripada jabatan dan seterusnya. Saya kenalilah, jadi gitu. Semakin karena Allah, maka ada pertolongan. Wa'adul musyrikin, dan berapa kali kamu dari orang-orang musyrik. Ya. Saya ingat dimana dikatakan Musim Barat itu nanti akan mengalahkan daripada Konstantinopel. Inilah sebaik-baik daripada pemimpin ketika itu. Ya. Begitupun pasukan sebaik-baik daripada pasukan. Ternyata apa? Jadi Muhammad Al-Fatih itu ada seorang anak yang mulai dia balik tidak pernah meninggalkan sholat jamaah dan sholat malam, sholat tahajud. Mulai dia balik, ya, jadi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah dan tidak pernah meninggalkan sholat malam. Biasa kan? Sebaik-baik pemimpin ketika itu nanti akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan tentaranya kita yang paling baik saat itu. Maka tentara pada saat itu katanya tentara itu di antara mereka tidak yang pernah meninggal saat berjamaah. Masya Allah. Maka sampailah daripada bisa ditembus oleh Muhammad Fatih. Makanya Sofia yang dibeli oleh Muhammad Fatih gantilah dengan masjid. Masya Allah.
400 tahun runtuh berubah jadi tempat museum. Nah, sekarang gitu ya, kalau balikkan kembali dari museum dulu, akhirnya sekarang jadi masjid lagi. Nah, luar biasa. Jadi tanda kebalikan Islam itu kan. Jadi semakin umat Islam itu didolimi, semakin Islam itu disakiti, semakin Islam itu dirugikan, itu pertanda apa? Ini pertolongan Allah akan datang. Sebenarnya begitu, pertanda pertolongan Allah akan datang. Yang penting apa? Umat Islam jangan terus melemah, terus meningkatkan daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Prihatin, berdoa, mohon, ya. Ketika mereka mata Nasrullah, ya. Jadi ketika mereka ini sebelumnya sudah diguncangkan dengan berbagai macam cobaan, ya. Baik Rasulullah ladina amanu mata Nasrullah, maka Rasul pun dan orang beriman mengatakan kapan pertolongan Allah, ya. Sudah keadaan susah, sulit dan seterusnya, gitu ya. Banyak didolimi, banyak disakiti dan seterusnya. Maka kata Allah, ala inna nasrahi, sesungguhnya pertolongan itu akan dekat. Jadi nabi-nabi itu ditolong oleh Allah ketika perjuangannya sudah mentok biasanya, sudah mentok, sudah berat, sudah sulit, gitu ya. Dan nggak bisa lagi bagaimana ini, sehingga dengan mentoknya satu usaha itu, sehingga nggak bisa lagi untuk melakukan sesuatu kecuali dengan berdoa. Maka doanya benar-benar. Nah, kayaknya jangan berdoa, gitu ya. Nabi Nuh alaihissalam dan udah nggak ada seorang pun yang sudah bisa diharapkan untuk beriman, ya. Dan mentok gimana seperti itu, ya. Sehingga doa kepada Allah datang, ya. Begitu Nabi berikut, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Syuaib, dan mentok semuanya, ya. Segala lagi harapan, ya begitu. Nah, sehingga ketika tangisan itu terjadi, maka pertolongan ada. Jadi terus berjuang, masalah terus berjuang, ya. Jadi ternyata standar sholat itu menjadikan daripada tanda orang itu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah secara itu pribadi ataupun secara umum berjamaah. Jadi bangsa ini kalau mau ditolong masa itu Pak, ya semasa itu sadarkan bagaimana untuk menjaga sholat dengan baik itu sebenarnya. Nah, masa itu sebanyak-banyaknya masjid untuk sholat berjamaah. Ya memang kelihatannya apa hubungannya dengan berikan kemenangan berapa sholat itu? Maka ketika umat ini sudah berbondong-bondong, ya bawa ke masjid sholat berjamaah, ya, kemudian mohon kepada Allah, maka lihat dengan jamaahnya umat Islam yang seperti itu. Maka Yahudi melihat daripada kekuatan umat Islam itu bergantung daripada salat subuhnya, kan gitu. Dan salat subuh kalau sudah seperti orang Jumatan, ada mereka sudah diperangi, mereka akan kalah sebenarnya, gitu. Tapi selama yang salat subuh itu masihnya seseorang masih lihat daerah-daerah gitu. Di Jakarta alhamdulillah, gitu ya. Rata-rata Jakarta itu semangat hero untuk jamaah besar. Tapi daerah-daerah Pak, kadang-kadang menyedihkan. Makanya mudah untuk jadi domba, mudah untuk diberi ini dan seterusnya. Wa'al musyrikin, dan berpanggilan dari orang-orang musyrik, ya. Udah. Artinya apa? Tidak seperti wah ini orang musyrik pakai begini, bagaimana saya juga pakai begini, jadi gitu. Ya, musyrik itu modelnya mau membangun daripada kekuatan begini. Bagaimana saya juga membangun kekuatan ini? Tidak sampai begitu. Wa'al musyrikin, dan berpanggilan dari musyrik, dan agama yang diperbaiki. Agama yang diperbaiki. Bagaimana daripada umat-umat itu mengamalkan agama? Bisa begitu maksudnya.
Memperbaiki agama itu artinya umat itu bagaimana mau mengamalkannya gitu. Berusahakan seperti itu. Nanti akan ditolong oleh Allah. Ya. Ketika kita lihat seperti di chessnya, gitu ya. Sekarang di Turki, begitu agamanya itu benar-benar diusahakan, dihidupkan, gitu ya. Nah, sampai di chessnya itu wajib sholat maghrib, subuh dan isya, maghrib, subuh, isya berjamaah, gitu. Kalau enggak berjamaah dipecat itu dari apa namanya sekarang PNS gitu ya, tentara di Turki gitu ya. Ketika agama itu dihidupkan ya, masya Allah, Allah berikan kepada perekonomian bagus, semuanya jadi bagus. Turki di Brunei Darussalam begitu membuat daripada hukumnya ini hukum Islam, masya Allah langsung diberikan oleh Allah daripada sumber minyak yang berlebih lagi. Seperti Turki itu. Jadi itu loh Pak. Ya. Jadi tergantung daripada teknik Islam. Walau sya'allahu ma asrafu ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah menghendaki ma asrafu dalam mereka musyrik. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha, dan telah kami jadikan kamu menjadi penjaga atas mereka. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidaklah engkau berkuasa atas mereka, melindungi atas mereka. Bagi Allah mudah sebetulnya untuk membuat daripada umat ini semua beriman, itu mudah bagi Allah. Jadikan semua tidak syirik dan musyrik, mudah bagi Allah, bisa saja. Tapi Allah berjalan mengikuti hukumnya Allah sendiri. Ya. Tidak usah kita bertanya kenapa kok nggak dibuat semuanya orang Islam gitu ya. Nah, kenapa nggak jadi semua orang beriman? Bagi Allah mudah nggak seperti itu. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Kalau semua jadikan baik semuanya, seperti hati yang paling takwa lah, semuanya mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak jadikan seperti itu. Ya. Allah punya daripada hukum tersendiri untuk menjalankan daripada kehidupan manusia ini. Ya. Allah hendak membuktikan, hendak mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah dan siapa yang bermaksiat kepada Allah. Diuji oleh Allah, ya. Dan hendak tidak menjadikan kamu ya Muhammad untuk menjadi penjaga buat mereka. Tugas apa? Udah, ajak saja. Jadi, dan kau tidak berlindung atas mereka juga. Ini karena rasa cinta Nabi kepada umat ini sedihnya luar biasa kalau seandainya orang mengaku beriman. Sebab orang mengaku beriman itu nanti menderitanya luar biasa di akhirat. Maka aku sayang betul. Ya. Kalau kita ini kan kadang-kadang masih ada rasa benci. Kalau melihat daripada kurang ajarnya mereka orang-orang kafir gitu ya, orang Islam itu artinya kita ini kesal gitu ya, benci. Padahal Nabi itu lebih daripada apa yang terjadi zaman sekarang ini. Tetapi rasa cinta saya dan paham bahwasanya umat ini memang nggak ngerti, bodoh gitu. Manusia ini nggak ngerti. Kalau nanti ada kehidupan akhirat itu yang sangat dahsyat. Makanya Nabi sedih kalau saya orang tidak beriman. Nah, sekarang parah itu orang sudah dikasih iman, sudah dikasih Islam, Pak, ikut-ikut mereka. Masya Allah, ini yang parah itu, ya. Tapi memang ya seperti itu, hidup ini seperti ini, gitu ya.
terus setuju oleh Allah. Ya. Kalau emas itu kepingin untuk dibuktikan jadi betul emas lah. Kan ada yang mulai pembakaran, gitu ya. Terus sampai ada buihnya, sehingga terus sampailah daripada ini emasnya kan terambil, gitu kan ya. Kayu itu kalau mau berharga mahal harus siap kan dibentuk, kan gitu, siap dibentuk. Kayu itu kan biasanya terus setelah digergaji, ya kan di oven kemudian digergaji, gitu ya. Digergaji kemudian diserut, gitu ya, sampai halus. Terus baru nanti dibentuklah buat indra desain seperti ini, gitu ya. Nah, setelah itu nanti diamplas, kemudian baru dikasih terus supaya jadi bagus. Nanti harganya jadi tinggi. Di dalam beriman itu seperti itu. Kalau kita ini mau patuh nurut, mau dibentuk oleh Allah, ya sabar, tabah, ya nanti akan berkualitas daripada mutu kita. Tapi kalau maunya ini gergaji bergadul, diserut ini berabul-berabul, gitu ya, dipaku pecah. Wah, ini sudah bisa dibentuk ini. Bagaimana kata? Kayak bakar saja. Ya begitu. Kalau umat ini manusia ini dibentuk nggak bisa, gitu ya, dibentuk nggak bisa. Bagaimana kira-kira? Ya udah jadi kayu bakar. Seperti itu kira-kira. Ya, masya Allah. Jadi memang orang beriman itu susah banget, masya Allah. Jadi kalau lihat kenyataan seperti itu kan, masya Allah, ya, cerita keadaan sekarang ini bersabar. Terus, ya, ajak orang yang taat kepada Allah. Ajak untuk bagaimana mengamalkan agama Allah, menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah. Nanti akan Allah dengan pertolongan dengan caranya Allah, dan bagaimana terserah Allah dengan pertolongan kemenangan. Ya, sebagaimana dulu para nabi dengan pertolongan kemenangan oleh Allah. Di zaman Nabi itu ada orang-orang yang setiap hari lihat Nabi. Dia juga para sahabat yang soleh-soleh itu. Tapi juga ada orang munafik, gitu ya. Jadi kalau sekarang ini ada orang-orang yang seperti itu, tidak perlu heran itu. Dulu zaman Nabi juga seperti itu. Ya, sampai ikut ke sana, gitu ya, mau beralasan apa saja lah, gitu ya. Dulu juga ada seperti itu. Dikatakan orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Padahal hari ini melihat Rasulullah kurang apa coba? Ya, masih juga orang jadi orang munafik. Itu zaman, ya apalagi zaman sekarang, gitu ya. Saya lihat ada seorang ustaz ikut bersama-sama membuat daripada Pak? Sekarang mau tanggal 25 itu, gitu ya, ikut membuat tuh bunga-bunga yang itu kasih lampu-lampu itu, berdalih daripada banyak toleransi. Masya Allah. Nanti sama-sama, gitu ya, tempat ibadahnya sana, gitu ya. Yang sebagian nyanyi, sebagian baca sholawatan, juga begitu kan. Bagaimana kira-kira seperti itu? Masya Allah, ya. Jadi nggak usah heran begitu, gitu ya. Allah itu akan memilih daripada hamba-hambanya ini mana yang jalannya lurus, mana jalannya yang bengkok, ya. Mana orang-orang yang bersih, mana orang yang kotor, mana orang putih, mana orang-orang yang gelap, ya. Gitu. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marjuhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun.
ada agama yang paling toleransi itu lebih berat Islam ini paling toleransi. Dan seluruh para pengikut-pengikut agama lain misalnya Islam itu, dimanapun mereka itu tinggal di tempat-tempat orang Islam, maka senantiasa aman, nyaman, tidak pernah diganggu daripada ibadahnya, ya. Itu namanya toleransi, betul ya. Jadi memberikan suatu peluang kepada mereka, tidak mengganggunya dalam ibadah mereka, itu toleransi. Bukan bersama-sama kita itu dengan mereka, kemudian di tempat yang sama, kemudian ibadah di situ bersama-sama. Itu namanya bukan toleransi, tapi namanya itu talbisul haq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ya enggak kira? Toleransi itu apa? Membiarkan kesalahan, ya. Kami juga tidak menimbulkan ibadah dan kalian juga jangan mengganggu kami ibadah. Itu namanya toleransi, memberikan ibadah silakan. Itulah toleransi. Boleh ya? Ya sudahlah. Buat yang musyrikin tadi ya, berpandangan dari orang musyrik. Wa rasulul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian menghina daripada berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Fasbullaha du'am bighairi ilm. Maka mereka nanti akan mencela Allah dengan berlebihan tanpa pengetahuan. Kadzalika itu zayyana li ummatin. Demikianlah kami memberikan menghiasi pada setiap umat amal-amal mereka. Tsumma rabbi marjuhum, kemudian kepada Tuhan mereka lah akan kembali. Yanatuhum, maka nanti akan diberitahukan kepada mereka bima yang malun dan apa yang mereka kerjakan. Jangan engkau mencela daripada berhala-berhala mereka yang sembah itu depan mereka, betul ya? Nanti khawatirnya mereka nanti akan mencela daripada Allah, ya? Dengan berlebihan yang tanpa pengetahuan. Berhala mereka tidak sembah, tidak usah dicela, dicaci maki, biarkan saja, ya. Yang kita sampaikan itu kita kenalkan Allah kepada mereka kalau kita mau, gitu ya. Kita kenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menciptakan daripada jagat alam semesta ini, yang menghidupkan setiap makhluk-makhluknya, memberikan rezeki kepada semua makhluk-makhluknya. Kita kenalkan kepada mereka. Adapun mereka masih menyembah, biarkan saja. Ya, takut nanti mereka mencela di mana Tuhan kita. Gitu. Sebagaimana seorang tak boleh mencela pada orang tua seseorang, nanti mereka akan mencela pada orang tuamu, kan begitu. Tidak boleh mencela pada orang tua seseorang, walaupun bagaimanapun tidak boleh mencela orang tuanya. Karena nanti mereka juga akan mencela orang tua kita. Jadi maka tidak sama mencela pada sesembahan-sembahan mereka. Nanti khawatirnya mereka nanti akan mencela pada Allah yang tersembah. Memang demikianlah Allah memberikan hiasan daripada kehidupan manusia ini bermacam-macam, Pak. Gitu ya. Kebaikan itu akan nampak apabila ada pembandingnya yang buruk, kan gitu. Putih itu akan jelas apabila ada pembandingnya yang hitam, kan gitu. Bagaimana sesuatu itu baik kalau tidak ada pembanding daripada buruk, gitu ya. Jadi mendibatlah seperti itu. Jadi ada hak, ada yang batil, ada yang halal, ada yang haram, gitu ya. Yang terang, ada yang gelap, itu seperti itu. Al-hiasi daripada amal-amal manusia dengan bermacam-macam seperti ini. Jadi jangan kira, gitu ya. Dan semua itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberitahukan inilah amal perbuatanmu, gitu ya. Masya Allah. Akan menjadikan satu penyesalan yang luar biasa orang-orang yang mengikuti daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab nanti di akhirat, sehingga menyesal dan ingin kembali ke dunia. Tapi tak akan mungkin lagi bisa kembali, ya.
Faqala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu hasadan 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Nanti orang-orang yang cuma ikut-ikutan itu, ikut-ikutan dia enggak punya pedoman, enggak punya daripada pegangan yang benar dia ikuti orang-orang yang enggak benar. Akhirnya setelah nanti di akhir ternyata mereka yang diikuti tidak bertanggung jawab, sehingga mereka akan mengatakan dus sekiranya kembali ke dunia akan berlepas diri pada orang-orang yang mengikuti itu. Padahal mereka tidak bisa lagi keluar dari neraka. Demikianlah Allah menunjukkan kepada rasa penyesalan akan amal perbuatan mereka itu. Masya Allah. Padahal mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Allah sudah mati. Ya, seberapa lama pun kita di dunia pasti akan mati. Janganlah terlalu menyombongkan diri, congkak, gitu ya. Karena semua akan kembali kepada Allah. Ya, jadi gitu. Orang beriman itu kematian dengan sebab apa saja tetap baik. Bisa sampaikan bagaimana sebab kematian daripada Amir bin Umar bin Khattab. Ya. Umar Khattab kematiannya bagaimana? Ditusuk sama orang. Kemudian Masya Allah. Sekarang itu mungkin sulit untuk dibacok misalnya gitu ya. Masya Allah. Banyak yang keluar. Masya Allah. Ya. Sahih kematiannya dizalimi. Setiap orang yang mati dizalimi itu jadi sahih, gitu ya. Orang mempertahankan daripada hartanya, orang mati karena mempertahankan hartanya itu jadi sahih kok, gitu ya kan? Mempertahankan hartanya itu, gitu ya. Dan mempertahankan daripada nyawanya, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi begitu. Bagaimana Muslim Affan radhiyallahu anhu dibunuh, bagaimana Ali bin Abi Thalib dibunuh, gitu ya. Bagaimana Hasan dibunuh, diracun. Bagaimana Husain dibunuh juga, ya. Banyak orang yang dibunuh. Umar bin Abdul Aziz diracun juga, gitu ya. Berapa kali? Masya Allah. Ya sudah kematian. Memang nampaknya Masya Allah. Kok kematian sampai segitunya, ya. Tapi sisi Allah mulia, gitu ya. Imam yang 4 itu semuanya pernah mengalami daripada siksaan pemerintah, Pak, gitu ya. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini semua pernah kena daripada masalah hukum lah saat itu, karena sesuai daripada keinginan pemerintah, gitu ya. Pernah dihukum, pernah disiksa, kalau begini. Jalannya orang-orang soleh itu seperti itu, ya, insya Allah. Kesalahannya apa? Kesalahannya itu tidak sesuai daripada keinginan daripada penguasa saat itu, gitu ya. Jadi itu bukan masalah daripada kesalahan undang-undang atau pasal-pasal. Kesalahannya itu apa? Tidak sesuai dengan keinginan daripada saat itu, sehingga Imam Abu Hanifah, gitu ya, Imam Hanafi sampai di penjara. Padahal dulunya pernah jadi qadhi itu, jadi minta hakim, gitu ya. Pada suatu ketika pendapat daripadanya ini sesuai pada keinginan daripada penguasa itu, tangkap, ya, jebloskan juga. Imam Malik, gitu ya, Masya Allah. Syafi'i itu dituduh dari Syiah pada waktu itu, ya, udah habis itu, Masya Allah, kan dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan tua itu, Masya Allah, cabut sampai bajunya ini hampir lepas.
Imam Abu Hanifah itu kalau malam hari, jadi sholatnya itu Pak sekitar 300-400 rakaat tiap malam. Sehingga ketika beliau itu lemah karena dihukum, sehingga sholatnya itu tinggal 200 rakaat. tinggal 200 rakaat. Kita berapa ya? Abu Hanifah, Imam Hambali, gitu ya. Masya Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallah wa ma yusyrikum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan kesungguhan sumpah mereka. La in ja'atuhum ayatun, sungguh sekiranya datang kepada mereka satu tanda-tanda atau mukjizat, la yu'minunna biha, sungguh mereka beriman dengannya. Qul, katakanlah, innamal ayatu, sesungguhnya hanya ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan itu atau mujizat itu indallah, di sisi Allah. Wa man syarakum man hayya ja'at itu, dan tidaklah sadar kalian bahwasanya tanda-tanda itulah datang. Mereka tidak akan beriman. Jadi orang-orang kafir zaman dahulu itu suka mereka bersumpah kalau nanti Muhammad mendatangkan dari Raja sebagaimana dulu Nabi Musa bawa tongkat itu ya, mau beriman, gitu ya. Jadi gitu. Padahal telah banyak Nabi itu tunjukkan kepada mereka, tapi nggak sadar mereka juga. Dan tidak ada mujizat yang paling banyak diberikan oleh Allah melebihi daripada mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya banyak. Sebagaimana bisa kisahkan, seorang raja yang suka untuk menyembah berhala, maka saat itu didatangi oleh Abu Jahal untuk pengaruhi lah, gitu ya, bahwasanya di Mekah ini ada seorang nabi yang mengajak meninggalkan ibadah penyembahan pada berhala itu, ya, supaya dapat dukungan lah di jalan ketika itu, gitu ya. Akhirnya raja itu pun datang, ya, ingin tahu daripada mana Nabi Muhammad itu, membawa pasukan, itu 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Padahal zaman itu Nabi ini baru sedikit yang masuk Islam. Ya. Datang masuk kota Mekah, dia berdiri di sini. Nah, kemudian menyampaikan pesan supaya bagaimana Nabi datang kepada menghadap raja itu. Nah, itu membawa daripada Abu Bakar sama istrinya Khadijah datang Nabi daripada raja itu. Saat itu Abu Bakar sama istrinya Rasulullah sudah ketakutan. Ini raja, gitu ya, terkenal daripada pemisahan pada waktu itu, gitu ya. Bapak pasukan 10.000 lagi. Tapi Nabi itu tenang, tidak ada rasa takut, gentar, tidak ada. Gitu. Luar biasa. Tidak ada rasa takut, gentar, bagaimana dan seterusnya. Tidak, ya. Jalan saja sampai depan dan diminta raja itu, ya Muhammad, maka seorang Nabi tunjukkan kepada mujizat kepadaku, ya. Coba cepatkan daripada matahari itu dan kau datangkan daripada bulan, kau belah jadi dua dan masukkan dalam lubang tangan, kemudian suruh keluar dan kemudian kembali lagi jadi satu. Masya Allah. Ketika itu Abu Jahal gembira, Muhammad eyaklah saat ini udah akan mampu, kan bisa lah saat ini, senanglah. Nah, punya suatu bukit itu, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi matahari cepat, ya, duduk malam datang benar-benar, ya, sampai ke atas itu membelah masuk dalam lubang tangannya, ya,
saya sampai atas saja jadi satu lagi. Masya Allah. Nah, akhirnya raja itu takjub, ya, takkan mungkin hal itu bisa dilakukan oleh siapapun kalau bukan seorang nabi. Tidak akan bisa seorang ahli sihir manapun bisa untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Tapi di Pak sudah berjalan itu. Ya. Dia memang ahli sihir, bukan raja. Dia jangan mudah terpercaya. Akhirnya raja mengatakan, coba saya minta sekali lagi. Dia katakan, Tuan Raja, sebelum Tuan Raja minta kepadaku, maka Tuan Raja pulanglah bahwasanya putri raja sekarang telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya putri, seorang yang cacat, gitu ya, lumpuh, tidak bisa bicara. Dan pulang, dia, kok tahu ini? Kok tahu ini Muhammad? Kok saya punya anak yang cacat, lumpuh dan bisu gitu. Nah, akhirnya dia pulang. Saya pulang. Begitu sampai gerbang, maka putrinya telah menyambutnya. Padahal putrinya itu disembunyikan, tidak boleh seorang pun yang tahu kecuali orang tertentu. Ya, itu pun diancam tidak boleh untuk membicarakan atau menceritakan pada siapapun juga. Saya pulang, anaknya sudah bisa berdiri, menyambut dan bisa ngomong. Nah, putriku, bagaimana aku sembuh seperti ini? Bayang ayahku, datanglah seorang padaku, dia berjubah, dia berwajah tampan, menyampaikan padaku, maukah kamu sembuh daripada sakitmu? Tetap aku jawab, pengen gitu. Kalau kau ingin sembuh, ucapkanlah daripada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya saya ucapkan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya waktu kan sembuh pada. Kemudian akhirnya rajanya masuk siswa. Dia banyak. Jadi Allah menjadi yang terbesar kepada Rasulullah Al-Quran ini yang diberikan kepada kita umatnya. Ya. Alhamdulillah sampai ayat 109. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.